Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suwan Ramadan, NIM 2001005000015. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu kesadaran berkonstitusi. Yang pertama, mari kita menjelaskan apa itu konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan penegak dalam penyelenggara suatu negara. Hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis yang juga disebut dengan konvensi. Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia. Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia. Baik, adapun bentuk-bentuk dari kesadaran berkonstitusi, yang pertama itu patuh akan aturan yang ditetapkan pada UUD atau Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menjaga ketertiban bersama. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mengadakan musyawarah atas segala sesuatu yang bermasalah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan masalah-masalah yang terjadi dalam kesadaran berkonstitusi sekaligus cara mengatasinya. Salah satu masalah yaitu vonis mantan Menteri Sosial Juliari dalam kasus korupsi bantuan sosial. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH UI mengadakan diskusi aktual menimbang putusan 11 tahun Juliari P. Batubara dengan mengundang narasumber Dr. Magdir Ismail SH LLM. Magdir Ismail menilai ada yang tidak pas dalam proses tersebut dan merasa pertimbangan dalam putusan kurang tepat. Menurutnya, ada beberapa pertimbangan seharusnya lebih dilihat lagi oleh hakim, tapi tidak diperhatikan lebih lanjut. Tuntunan yang diterima oleh terdakwa Juliari lebih berkaitan dengan jabatan, bukan perbuatan pidananya. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi dalam persidangan, yang terjadi persoalan pokok Juliari dihukum karena didakwa menerima sejumlah uang. Para saksi di persidangan pun memberikan pengakuan menerima sejumlah uang. Meski demikian, ia tidak setuju dengan hal-hal yang dianggap meringankan vonis bagi Juliari. Sebagai terdakwa, Juliari belum pernah menjalani hukuman, hadir dengan tertib selama masa sidang, serta tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangannya tidak lancar. Hal yang meringankan dan memberatkan seakan-akan menjadi kreasi hakim sendirinya, ujarnya. Menurut Magdir Ismail, meski demikian, ia tidak setuju dengan hal-hal yang dianggap meringankan vonis bagi Juliari. KPK selama ini dikenal garang terhadap perilaku korupsi, namun ketika dikritik mengenai kasus ini, respon KPK bahwa tuntunan terhadap Juliari merupakan tuntunan KPK yang tertinggi. Saya hanya bisa menanggapi dengan rasa kecewa, dan sebenarnya poinnya untuk memberikan tuntunan yang tertinggi terletak pada kasus bansos masyarakat yang dilakukan di tengah pandemi dan korbannya adalah masyarakat. Magdir Ismail berharap semoga KPK dapat menyelesaikan masalah ini secara baik dan tidak merugikan siapapun. Dan adapun selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana cara mengatasi kasus tersebut agar lebih baik, yaitu dengan cara memeriksa kembali Juliari, mantan Menteri Sosial. Yang kedua, yaitu KPK lebih ketat dalam melakukan penyelidikan atau memecahkan masalah, dan KPK harus lebih disiplin dalam menangani masalah. Dan adapun harapan saya dalam kasus seperti ini, saya harap KPK lebih tegas lagi ke depannya, dan semoga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini yang merugikan masyarakat Indonesia. Baik, adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan saya kali ini, yaitu marilah kita meningkatkan kesadaran
dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita saling bergotong royong, marilah kita mentaati hukum yang telah berlaku, dan marilah kita sama-sama mewujudkan Indonesia tanpa korupsi. Kita pasti bisa. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.